Akhirnya Raffi Ahmad memberikan hukuman keras terhadap Chika dan kasus Chika telah diselidiki oleh polisi lebih lanjut. Hah, kok bisa? Kalian udah pasti tahu dong tentang kasusnya Chika sama Putra Siregar yang katanya nih Chika itu disebut-sebut sebagai dalang dari semua yang terjadi pada malam itu yang mengakibatkan Putra Siregar dan Rico Valentino itu sampai masuk ke penjara. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Chandrika Chika yang kemarin sudah diperiksa oleh polisi. Kini ada kabar terbaru, Chandrika Chika yang berada dalam naungan Rans Entertainment katanya akan dihukum oleh Rans Entertainment. Nah, apakah hubungannya? Apakah hukumannya dan kenapa dia dihukum? Serta kenapa Rans sampai menghukum Chika? Katanya nama Rans jelek karena Chika. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari suara.com. Chandrika Chika dikabarkan bakal dihukum oleh Rans Entertainment. Chandrika Chika sudah dipanggil polisi dan dijadikan sebagai saksi kasus dugaan pengeroyokan oleh Putra Siregar. Ia hanya diam 1000 bahasa saat dicecar pertanyaan oleh wartawan setibanya di kantor polisi. Para netizen lantas menuntut manajemen Chandrika Chika, Rans Entertainment agar mengeluarkan Chika. Netizen khawatir gadis 19 tahun itu bakal menjelekkan nama Rans. Dan kemudian ada kabar Chika bakal mendapatkan hukuman dari Rans Entertainment karena sering membuat masalah. Chika bahkan disebut terancam dipecat. Kabar itu diungkap dan dibahas oleh YouTuber Natasha Deborah. Natasha Deborah mengungkapkan bahwa Raffi sudah memberikan hukuman tegas kepada Chika. Akhirnya Raffi Ahmad memberikan hukuman keras terhadap Chika dan kasus Chika telah diselidiki oleh polisi lebih lanjut, ucap Natasha. Raffi Ahmad selaku manajemennya Chika menegaskan sudah memberikan hukuman yang sangat tegas dengan cara Chika sama sekali tidak diberi pekerjaan endorse, pungkas Natasha. Bahkan katanya kalau dirasa hukuman ini belum cukup, pihak Rans Entertainment bisa memutuskan untuk mengeluarkan atau memecat Chika, ibunya. Saat cuplikan video itu diunggah oleh IG Lambe Gosip, para netizen langsung senang dan mencibir Chika. Baguslah Raffi Ahmad, gitu dong tegas, daripada malah bawa mudorot, tulis netizen. Setuju banget, dikeluarkan aja dari manajemen, sahut lainnya. Sementara itu para netizen yang lain mempertanyakan kebenaran pernyataan Natasha Deborah tersebut karena tidak dijelaskan juga sumbernya. Tahu dari mana ya mbaknya? Nggak ada sumbernya juga, tulis netizen. Raffi bilang di mana, sahut yang lain. Kemudian Chandrika Chika sendiri ditanyai 20 pertanyaan dan poin-poin pertanyaan itu sebagai berikut. Kita kutip dari suara.com. 5 pernyataan Chandrika Chika soal insiden kasus pengeroyokan Putra Siregar. Yang pertama, membenarkan pengeroyokan terjadi karena Chika. Kasus pengeroyokan ini dibenarkan oleh tim pengacara Chika dan menyampaikan bahwa kliennya tersebut menjadi penyebab dari terjadinya pengeroyokan ini. Kronologi pengeroyokan ini dijelaskan oleh Chika kepada pihak kepolisian dan akan didalami dengan penyelidikan lanjutan, seiring dengan penetapan PS dan RV sebagai tersangka.
2. Salah sangka. Kronologi pengeroyokan ini bermula saat Cika datang ke salah satu kafe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan bertemu dengan teman lamanya, Nabila. Karena merasa bersalah dengan kejadian yang lalu, Cika pun menghampiri Nabila dan meminta maaf atas kejadian yang pernah terjadi sebelumnya sambil menangis. Melihat Cika menangis, RV yang juga teman Cika langsung menghampiri Nur Alamsyah yang kebetulan berada di dekat Cika karena merasa bahwa perlakuan Nur Alamsyah lah yang membuat Cika menangis. Pengeroyokan karena salah sangka tersebut tak bisa terelakkan hingga membuat Nur Alamsyah mengalami luka bagian rahang. 3. Cika menyebut RV dalam keadaan mabuk. Bukan hanya menjelaskan tentang kronologinya, Cika juga membeberkan bahwa rekannya RV yang menjadi dalang pengeroyokan ini dalam keadaan mabuk dan hilang kendali, sehingga tanpa pikir panjang mengeroyok Nur Alamsyah. 4. Putra Siregar hanya melerai. Cika juga memberikan kesaksian Cika juga memberikan kesaksian bahwa rekan RV, PS, tidak ikut mengeroyok Nur Alamsyah, melainkan hanya melerai saja. Hal ini juga sempat diungkap oleh istri PS, Septi, yang bersedia untuk menunjukkan bukti CCTV bahwa sang suami tidak berusaha menolong RV untuk mengeroyok Nur Alamsyah, melainkan hanya membantu Riko yang hampir babak belur. 5. RV dan PS bertemu sebelum ke kafe. Sebelum kejadian itu, Cika sempat bertemu RV dan PS di tempat karaoke di kawasan yang sama dengan kafe TKP pengeroyokan tersebut dan juga sempat bernyanyi bersama. Hal ini karena Cika memang mengenal RV dan PS sebagai rekan kerjanya. Akhirnya Raffi Ahmad memberikan hukuman keras terhadap Cika dan kasus Cika telah diselidiki oleh polisi lebih lanjut. Kok bisa? Kalian udah pasti tahu dong tentang kasusnya Cika sama Putra Siregar yang katanya nih Cika itu disebut-sebut sebagai dalang dari semua yang terjadi pada malam itu, yang mengakibatkan Putra Siregar dan Rico Valentino itu sampai masuk ke penjara. Dan beberapa hari sebelum kejadian itu, Cika ini sempat datang ke podcastnya Deddy Corbuzier dan mengatakan bahwa dia itu adalah salah satu talent di bawah naungan Rans Entertainment milik Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Mengetahui hal itu, netizen itu langsung sontak menyerbu Instagram milik Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Netizen itu minta Raffi Ahmad sama Nagita Slavina itu melakukan klarifikasi atas semua kasus ini, yang pada akhirnya Raffi Ahmad itu sempat buka suara. Raffi ini sempat menegaskan bahwa dia selaku manajemennya Cika sudah memberikan Cika hukuman yang sangat tegas. Dengan cara Cika ini sama sekali tidak diberi pekerjaan endorse selama 1 bulan. Bahkan katanya kalau misalnya dirasa hukuman ini belum cukup, pihak Rans Entertainment itu bisa memutuskan untuk mengeluarkan atau memecat Cika. Hari Kamis tanggal 21 April 2022 kemarin, Cika memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Pada saat itu, Cika itu sampai ke Polda Metro Jaya jam 1 siang dan dia itu keluar jam 3 sore. Sebenarnya pemeriksaan Cika kemarin itu hanya sebagai saksi, karena diduga ia adalah penyebab Rico Valentino sama Putra Siregar itu di penjara. Cika ini juga sempat ngomong ke wartawan kalau semua pemeriksaan yang ia jalani itu berjalan dengan sangat lancar. Ada salah satu pria yang pada saat itu mendampingi Cika bernama Rufi. Dia itu bilang bahwa Cika itu mendapatkan sekitar 20 pertanyaan. Dan ditambah lagi kata pihak yang berwajib, mereka itu bakalan terus mendalami kasus ini, terutama mendalami peran Cika terhadap kasus pengeroyokan yang terjadi. Sampai saat ini, Cika ini masih statusnya sebagai saksi.